Halo, selamat malam semuanya. Saya Mario Simbolon sebagai moderator dan di sini Muhammad Wahyudi sebagai narasumber. Nah, di sini kita akan membahas beberapa materi. Pertama yaitu materi yang utamanya itu adalah membangun kawasan hortikultura di pedesaan untuk membangun roda penggerak ekonomi di desa tersebut. Nah, nanti akan kita sampaikan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Nanti akan dijelaskan satu persatu. Kita mohon dan kita lihat, mudah-mudahan video ini berjalan dengan lancar. Nah, lanjut kita ke dalam teori pertanian yang pertama, yaitu kita dari tadi ngomong-ngomong soal pertanian. Nah, soal pertanian, ada pertanian tradisional dan ada pertanian maju. Di sini kita akan bertanya pada narasumber. Jadi pertanian maju itu gimana sih pada skala pedesaan? Nah, sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Mario sudah memberikan waktu kepada saya. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomong-ngomong soal pertanian maju itu gimana? Kalau pertanian maju kan kita tahu dan kita paham bahwasanya pertanian yang lebih mengedepankan peralatan-peralatan modern. Apabila kalau misalnya kita mau melakukan budidaya atau melakukan bercocok tanam, jadi kita memerlukan adanya peralatan-peralatan yang lebih modern, contohnya seperti drone dan mungkin sensor tanah dan lain-lainnya, mungkin itu. Nah, mungkin udah cukup jelas ya, bahwasanya pertanian maju itu lebih mengedepankan daripada pertanian tradisional tadi. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk mengenai skala di pertanian maju di pedesaan, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja yang termasuk ke dalam teknologi maju dalam dunia pertanian tadi? Nah, sebenarnya ini pertanyaannya cukup menarik kalau misalnya kita ulik kembali masalah pertanian modern gitu. Seperti yang saya jelaskan di pertanyaan pertama, kalau misalnya pertanian maju itu tidak lepas dari peralatan-peralatan yang lebih modern, contohnya seperti drone tadi dan sensor tanah, mungkin alat deteksi unsur hara yang bisa saja itu lebih banyak gitu kegunaannya daripada yang sekedar kita tahu pemupukan menggunakan drone itu lebih lebih cepat dan lebih efisien gitu. Baik, jadi gini, kita dari tadi mendengar drone. Jadi kita belum tahu nih, kita tanya pada narasumber, bagaimana cara kerjanya drone itu pada pertanian maju tersebut? Nah, kalau misalnya kita bahas drone, mungkin udah banyak lah kalau kita lihat di televisi, mungkin di majalah-majalah, di bahkan di kanal-kanal YouTube itu udah banyak sekali drone gitu. Nah, kita nggak tahu nih drone itu apa sih gitu. Yang hanya kita tahu itu hanya kapal terbang mini gitu. Tetapi drone itu adalah uh, kapal terbang tanpa awak yang dimana itu memiliki kegunaan di dalam dunia pertanian, sangat membantu petani dalam metode pemupukannya, yang dimana dia juga dapat menganalisa tanaman itu sudah dalam keadaan pupuk yang secara merata atau belum, mungkin seperti itu. Nah, sudah jelas teman-teman. Nah, selanjutnya tadi kita udah bahas drone, pengecek unsur hara pada tanaman. Selanjutnya kita masuk kepada alat sensor tanaman tadi. Bagaimana sih cara penggunaannya dan bagaimana mekanisme yang digunakan? Nah, tadi salah satu yang saya bilang adalah saya sebutkan adalah sensor tanah. Jadi kalau misalnya sensor tanah itu kita selama ini hanya melakukan praduga tak bersalah kan kepada tanah. Kalau misalnya tanah kering dia kurang air, tetapi bukan hanya seperti itu. Tetapi kalau misalnya tanah kering mungkin saja tanaman itu atau tanah itu membutuhkan hara lebih. Jadi kalau misalnya kita memakai sensor tanah atau menggunakan alat bantu sensor tanah, kita lebih paham kalau misalnya tanah ini dalam kekurangan mungkin nitrogen, fosfor atau kalium. Nah, gini. Udah jelas untuk bagian peralatan-peralatan dan teknologi yang digunakan di pertanian maju. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam hal-hal atau apa saja yang bisa kita lakukan supaya pertanian di pedesaan itu tahu dan mengenal alat-alat tersebut. Sedangkan alat-alat tersebut sudah termasuk lebih mengenal di daerah-daerah perkotaan. Nah, kalau misalnya ini mungkin agak sedikit lebih panjang ya penjelasannya karena uh, kita tahu bahwasannya pertanian maju itu atau pertanian modern itu mungkin akan lebih mengarah ke dunia perkotaan atau ke dalam ranah perkotaan, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya pertanian maju ini bisa bergerak lebih maju juga di dalam pedesaan. Contohnya dengan mengadakan sosialisasi kepada petani-petani, yaitu mungkin yang seperti judulnya tadi di dalam bidang hortikultura,
mungkin kalau saya ambil contohnya itu di petani cabai gitu. Jadi kalau misalnya petani cabai, kita menggunakan drone, sensor hara tanah, mungkin seperti itulah kita gunakan. Jadi poin pertamanya itu adalah ketika kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya petani, kemudian kita melakukan sosialisasi kepada petani juga, bagaimana pertanian maju itu, mekanismenya bagaimana, metodenya bagaimana. Jadi petani itu bukan hanya sekedar gambaran saja, tetapi kita bantu juga, kita rangkul juga praktek, kita juga ajari bagaimana menggunakan drone, bagaimana mekanismenya menggunakan drone itu bagaimana, terus menggunakan sensor tanah juga bagaimana, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, dari tadi kita sudah membahas pertanian maju di pedesaan, teknologi untuk pertanian maju. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam seberapa efektifkah pertanian atau teknologi tadi ke pertanian maju di pedesaan. Nah, kembali kita kepada judul yang di atas tadi, roda penggerak ekonomi. Nah, seberapa efektifkah ekonomi di pedesaan dan roda penggerak yang dilakukan, atau yang seberapa pengaruhnya kah teknologi atau pertanian maju tersebut di pedesaan tadi? Nah, kalau misalnya kita bahas tentang efektif, mungkin lebih efektif ketika kita kenal pertanian maju. Pertanian maju itu mungkin kita lebih bagaimana caranya kita mengefisiensi waktu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan tenaga kerja konvensional pada pemupukan bisa 2 jam, mungkin kalau kita misalnya pakai drone itu tidak kurang atau bahkan bisa lebih minim waktunya atau bisa setengah jam gitu. Jadi kalau misalnya waktunya juga sudah singkat, otomatis juga tenaga kerja yang kita pakai juga lebih sedikit, dan profitabilitas dari tanaman yang kita tanam itu jadi lebih banyak ke dalam diri kita. Oke, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya mungkin dari dua perbandingan tadi, pertanian tradisional sama pertanian modern, lebih mengunggulkan atau lebih bagus untuk menggerak ekonomi pertanian di pedesaan itu adalah dengan menggunakan pertanian maju, karena sangat mengefisiensi atau sangat memberikan dampak yang lebih berbeda dari pertanian tradisional tadi. Nah, saya Mario Simbolon. Jika ada kata salah atau omongan yang tidak benar, saya mohon maaf. Terima kasih.